Saya langsung saja ke narasumber berikutnya, ada Pak Ansar Akil yang akan bicara soal digital etik dengan tema memahami aturan bertransaksi di dunia digital. Waktu dan layar Zoom saya serahkan Pak Ansar. Silakan Pak Ansar. Baik, makasih Mas Arta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya terhormat Bapak Ibu yang mewakili Kominfo, PT Diandra, segenap penitia, moderator, Mas Harta, makasih. Segenap narasumber ya, dan peserta yang sama berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Ini sebenarnya menarik ya. Ketika kita berbicara mengenai teknologi, kita tidak berbicara mengenai benda mati atau hardware, perangkat keras. Tapi sebenarnya kita berbicara mengenai manusia. Nah, sama ketika kita berbicara mengenai dunia digital, sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah manusia, bukan benda mati, perangkat keras, software, jaringan. Bagaimana memahami teknologi digital itu bukan hanya sekedar teknikal, bukan hanya sekedar teknis, tapi kita coba memahami esensi, memahami filosofi dari keberadaan teknologi itu dalam hidup kita. Karena ini penting sekali. Nah, saya kebetulan diberikan materi mengenai digital ethics, ya, etika digital atau etika media, dengan subbahasan mengenai prosedur atau aturan transaksi, ya. Nah, itu bisa bicara teknis. Nah, ketika kita bicara etika digital, kita mengkaji atau berusaha memahami nilai-nilai dari teknologi itu dalam kehidupan kita. Jadi etika itu sebenarnya memberikan kita satu pemahaman, satu pengertian apa nilai teknologi itu dalam hidup kita. Nilai itu artinya apa manfaat, apa kegunaan, apa benefit atau profit teknologi itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat akar kata dari kata etika itu berasal dari kata ethics atau ethos yang berarti karakter. Jadi tata cara kita memahami apa kegunaan teknologi itu jangan hanya dipahami dalam pengertian atau dalam pemahaman kognitif saja, tapi itu harus menjadi satu perilaku, menjadi satu karakter. Nah, ini penting sekali. Kita menggunakan teknologi itu menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi dia menjadi bagian dari perilaku dan karakter kita. Dan saya juga mengatakan bahwa perilaku kita di dalam menggunakan teknologi itu mencerminkan perilaku kita sehari-hari secara real. Jadi kalau kita terbiasa di dalam hidup kita, hidup secara tidak teratur, hidup tidak bertanggung jawab, hidup dengan boros, maka limpahan keburukan-keburukan itu nanti akan masuk ke dunia digital. Kenapa? Karena orang akan menggunakan dunia digital itu untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita membenahi etika, tata cara hidup kita sehari-hari, bagaimana berpikir secara positif, bagaimana kita punya keterampilan, bagaimana kita punya manfaat, maka insya Allah teknologi digital itu akan bermanfaat. Nah, ketika kita memahami digital etik, sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, bahwa dunia digital itu adalah sesuatu yang kita pahami. Jadi ini menyangkut kesadaran kita, pengetahuan kita. Sejauh mana kita memahami dunia digital itu. Tadi Pak Ibnu udah banyak juga menjelaskan itu, dan teknis juga sudah diberikan beberapa hal. Jadi ini kesadaran kita, apa sebenarnya dunia digital itu, apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua menyangkut keterampilan. Ya, ini keterampilan berarti harus kita pelajari.
ya. Sejauh mana kita punya keterampilan bertransaksi, keterampilan kita menggunakan, mengenal hardware, mengenal software, mengenal jaringan, bagaimana kita menggunakan itu secara terampil, ya. Kemudian yang ketiga baru kita bicara teknis, bicara prosedur, ya, bicara tata cara, bicara SOP. Nah, saya ingin membagi, kalau kita bicara digital ethics dalam kaitannya dengan penipuan atau prosedur, ya, penipuan apa di dunia online, kemudian secara subnya lagi saya diberikan materi mengenai prosedur atau aturan transaksi. Ada sebenarnya 4 hal yang penting sekali kita pahami, ya. Yang pertama, dunia digital ini, apapun bentuk aktivitas kita di dunia digital, itu harus memberi benefit. Ini prinsip pertama, ya. Jadi kita jangan masuk ke dunia digital kalau sudah kita pikirkan itu tidak memberikan satu benefit, tidak memberikan satu manfaat. Manfaat apa kek? Jadi setiap kita masuk ke dunia digital, apakah kita misalnya masuk ke media sosial, ya. Nah, yang sudah ada di pikiran kita, saya akan masuk ke sini memberi benefit, memberi manfaat. Ya. Jadi ketika kita membuat status, maka otomatis status itu akan memberi manfaat. Ketika saya memposting satu pesan, ketika saya meneruskan satu pesan, maka itu adalah satu benefit dari dunia digital. Nah, ini sudah pertimbangan awal, referensi dan filter awal ketika kita ingin masuk ke dunia digital. Bahwa betul-betul kita memfilter seluruh aktivitas hidup kita supaya yang masuk ke dunia digital itu adalah benefit, ya. Jadi jangan membawa satu keburukan, jangan membawa satu kemudaratan masuk ke dalam dunia digital. Nah, filternya itu dari diri kita. Ketika kita masuk ke dunia digital, maka pastikan, yakinkan kita akan memberi benefit dan otomatis juga kita akan mendapat benefit, ya. Nah, ini satu. Yang kedua, ketika kita masuk ke dunia digital, kita harus mendapatkan profit. Nah, ini juga yang banyak perlu kita sosialisasikan lebih banyak. Bagaimana kita memanfaatkan dunia digital ini untuk mendapatkan profit, ya. Nah, mungkin kalau kita lihat datanya, jumlah konsumen dan jumlah katakanlah produsen itu di dalam dunia kita itu masih jauh sekali. Sebenarnya yang akan dalam pikiran saya, dunia digital ini akan lebih bermanfaat sekali kalau terjadi dua arah. Karena itu adalah salah satu sifat dari new media itu adalah interaktivitas. Dan interaktivitas itu harus seimbang, di mana antara konsumen dan produsen itu harus terjadi dua arah. Nah, kalau misalnya sebagian besar masyarakat hanya menjadi konsumen, hanya mengkonsumsi, konsumtif, maka profit itu hanya sebagian besar dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu profit itu harus melimpah, harus bergeser ke UKM, kemudian juga harus dinikmati oleh masyarakat. Jadi masyarakat apa saja yang bisa dijual, yang bisa menjadi profit, ya berani aja masuk ke dunia digital, baik ke marketplace maupun ke e-commerce. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketika kita bicara digital ethics, kita harus pahami setiap kita masuk ke dunia digital, kalau tidak menghasilkan benefit, tidak mendapatkan profit, pasti hasilnya cost. Ya, saya ulangi, siapapun saja kalau masuk ke dunia digital, kalau tidak mendapatkan benefit, tidak mendapatkan profit, maka pasti Anda mengeluarkan cost, mengeluarkan biaya. Nah, inilah sebagian besar profil dari pengguna digital itu semuanya menjadi pelaku-pelaku konsumtif yang hanya menyumbang cost di dunia digital. Misalnya, kalau kita sudah berselancar di dunia digital selama 1 jam, maka itu costnya sudah besar sekali. Kita keluarkan biaya kuota, keluarkan biaya pulsa, kita keluarkan biaya penyusutan perangkat keras kita. Kalau kita langganan langganan misalnya wifi, belum lagi waktu kita, belum lagi kesehatan kita, ini costnya banyak sekali.
Dan ini yang belum disosialisasikan betul-betul. Karena dunia digital jangan sampai justru menjadi beban bagi masyarakat. Nah, inilah saya kira salah satu tujuan dari webinar ini. Bagaimana mengubah pola itu, pola bagaimana menjadi dari konsumtif itu menjadi seorang yang punya profit atau benefit. Ya. Nah, kemudian yang keempat baru kita bicara teknis. Nah, sebenarnya ada bicara hal-hal teknis juga yang akan kita bahas nanti. Oke, next Pak ya. Nah, ketika kita bicara dunia digital, sebenarnya banyak sekali aktivitas di situ. Ya. Nah, sekarang ini kehidupan manusia itu sudah berpindah ke dunia digital. Walaupun dunia real ini sebenarnya tidak ditinggalkan, tapi hampir semua aktivitas dalam dunia real itu sudah bisa dilakukan secara digital. Namun ada juga yang tidak bisa dilakukan secara digital, ya. Kehidupan real kita itu tetap menjadi platform utama dari kehidupan manusia. Sementara kehidupan digital itu jangan dijadikan platform utama. Karena banyak juga orang menjadikan platform digital sebagai kehidupan utama dan kehidupan realnya itu tidak diperhatikan lagi. Ini yang disebut dengan hyperreality. Jadi banyak orang memang di dunia digital dia tampil prima, ya. Dia tampil mewah, tampil gagah, posting selalu gambar makanan, posting selalu gambar-gambar kesuksesan. Iya, tapi dalam kehidupannya apa? Itu tidak seperti itu, ya. Tidaknya ini yang disebut dengan simulacrum, ya. Nah, jadi adanya pembelokan realitas antara apa yang ditampilkan dalam dunia digital dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, nah, jadi simulasi simulacrum hyperreality. Ya, ini yang harus juga kita hindari. Oleh karena itu, dunia digital ini harus kita jadikan satu platform komplementer, ya, pelengkap ataupun paling tidak seimbang lah. Ketika cara kita mengelola hidup kita secara real, sehingga kebaikan-kebaikan itu setara dengan apa yang kita tampilkan dalam dunia digital. Nah, salah satu aja, ya. Salah satu aktivitas hidup kita dalam dunia digital itu adalah transaksi digital. Karena kehidupan sekarang ini dalam semua bidang hidup kita itu sudah juga berubah ke dunia digital. Misalnya dunia pemerintahan itu berubah ke electronic government. Kemudian misalnya dunia bisnis itu beralih ke electronic business. Kemudian ada electronic commerce. Nah, transaksi digital ini adalah satu sistem, ya, transaksi, ya, sistem jual beli dengan menggunakan fasilitas elektronik dengan sistem non tunai. Jadi transaksi digital itu adalah jual beli non tunai atau pertukaran profit benefit antara siapapun pengguna dalam dunia digital dengan menggunakan non tunai. Ya jelas, kita tidak mungkin bertransaksi secara digital menggunakan tunai. Otomatis kita akan menggunakan non tunai atau cashless. Jadi ketika kita beraktivitas dalam dunia digital termasuk jual beli, belanja, ketika kita membayar sesuatu, membeli sesuatu, ketika kita melakukan akad, ketika kita melakukan perjanjian, maka otomatis itu menggunakan semua prinsip-prinsip dan sistem-sistem digital. Nah, jadi otomatis ketika kita melakukan transaksi, maka kita juga akan menggunakan uang digital, uang yang tidak nampak. Tapi uang kita tersimpan di bank, tapi representasi uang kita secara digital itu yang kita gunakan untuk bertransaksi. Kita tidak bisa bertransaksi secara digital kalau uang realnya tidak ada di bank. Jadi uang real itu harus ada di bank, kemudian kita bisa melakukan transaksi secara digital. Jadi tidak semua aktivitas digital itu betul-betul harus maya, ya. Realnya harus ada. Kenapa? Karena yang virtual itu hanya representasi dari dunia nyata itu. Dunia virtual representasi dari dunia real. Nah, apa manfaatnya? Ya tentu saja kalau kita bertransaksi dengan menggunakan teknologi digital, kita tidak perlu lagi bawa
uang-uang cash ya, uang kertas, uang logam di dompet kita ya. Kecuali mungkin itu di pasar-pasar tradisional, pasar-pasar real, kita masih pakai uang real. Tapi kalau kita transaksi di pasar digital, otomatis kita menggunakan uang digital. Ya, kecuali kalau di pasar itu juga sudah pakai sistem digital seperti di pasar-pasar tradisional. Oke, next Pak. Nah, kira-kira beginilah model dari transaksi digital itu, ya. Nah, jadi user, siapapun yang akan menggunakan atau berkepentingan terhadap transaksi digital itu adalah user, ya. User ini bisa dari kalangan individu, bisa dari kalangan organisasi, ya, bisa dari konsumen, bisa dari produsen juga, ya, dari pemasok, dari reseller, dari siapapun, ya. Nah, itu user. Kemudian kita menggunakan perangkat digital, ya. Nah, apakah itu misalnya menggunakan mobile banking, menggunakan e-wallet, menggunakan toko online dengan fasilitasnya. Nah, kita masuk ke situ, kemudian kita melakukan aktivitas, ya. Aktivitasnya terserah apa yang kita lakukan di dalam dunia digital itu, menabung, transfer, belanja, top up, investasi, ya, bayar kredit, ya, itu adalah aktivitas digital. Nah, ketika itu dilakukan, ya, dengan aktivitas yang melibatkan tadi lembaga-lembaga keuangan digital itu, maka disitulah terjadi transaksi digital. Jadi di sini ada 4 komponen dalam model transaksi digital. Ada usernya, ada perangkatnya, ada aktivitasnya. Kemudian terjadilah transaksi digital. Jadi transaksi digital itu merupakan kegiatan, ya, yang dilakukan secara digital di dalam menghubungkan antara user maupun dengan pihak-pihak lain. Nah, siapa pihak-pihak itu yang melakukan transaksi itu banyak, ya. Nah, misalnya dari bisnis dengan bisnis yang disebut dengan B2B. Jadi bisa saja usernya di sini adalah misalnya saya toko online mau pesan barang, ya, maka saya pesan barang ke pemasok. Berarti itu adalah B2B, ya. Nah, atau misalnya user mau bayar pajak. Berarti itu adalah citizen to government, C2G, ya. Nah, bisa juga terjadi misalnya antara government to government, business to business, ya, citizen to citizen. Jadi banyak sekali di sini bisa terjadi transaksi di dalam dunia digital. Pelakunya itu banyak sekali. Yang jelas ini siapapun yang punya kepentingan yang kita sebut dengan stakeholder dan shareholder, itu semuanya bisa melakukan nyemplung ke dalam untuk melakukan transaksi digital, ya, B2B, C2B, G2G dan seterusnya. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya transaksi digital ini pada dasarnya adalah kegiatan hidup kita sehari-hari yang sekarang dilakukan secara digital, ya. Jadi kalau selama ini kita bertransaksi secara manual, itulah modus kehidupan kita dalam kehidupan real. Misalnya saya pergi menabung di bank dulu, ya, saya bawa uang ke bank, sudah. Setelah itu dicetak buktinya, saya bawa buku tabungannya pulang, ya, saya menyimpan deposito, saya mentransfer. Dulu kita mentransfer kita ke bank pakai slip, nah, kemudian dikirim. Kita beli produk, ya, kita ke pasar beli barang, pergi bayar tagihan listrik, PDAM, ya. Nah, top up ini belakangan datang, ya. Nah, beli tiket, ya, tiket pesawat. Nah, bahkan dulu kalau kita pergi beli tiket, misalnya tiket kapal laut, ya, pakai uang fisik, tiketnya juga itu pakai fisik juga. Ada lembaran-lembarannya banyak dulu itu kalau kita beli tiket kapal laut itu, ya. Ya, dengan gambar kapal itu di depannya, ya, Pelni. Nah, bayar BPJS. Jadi sebenarnya ini
kehidupan kita ini sama ya dalam dunia real, dalam dunia konvensional. Nah, setelah ada fasilitas digital, kita kan tetap ingin menabung, tetap transfer, beli produk, maka kita menggunakan fasilitas digital itu. Jadi sebenarnya fasilitas digital ini adalah menjembatani kebiasaan-kebiasaan kita dalam dunia real untuk masuk ke dunia digital. Nah, jadi sebenarnya seperti itu, bahwa kebiasaan-kebiasaan kita di dunia real itulah yang kita bawa masuk ke dunia digital. Ya, kalau memang selama ini kita misalnya terbiasa transfer secara manual, maka dunia digital itu membantu kita untuk melakukan transfer secara digital. Jadi banyak sekali nih transaksi digital, tergantung tadi dari pelaku-pelaku itu tadi, ya, user itu tadi yang kita bahas di depan. Jadi apa bentuk transaksinya itu tergantung siapa yang bertransaksi. Tapi biasanya kalau kita sebagai konsumen, transaksi kita itu kalau bukan bayar ya beli, ya beli aja gitu, bayar beli gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sesama produsen, itu transaksinya mungkin bisa lebih banyak. Oke, next Pak. Nah, manfaat transaksi digital, ya, saya kira ini sudah pakemnya ini teknologi ya, bahwa memang teknologi itu ingin memudahkan hidup manusia, ya, membantu kehidupan manusia. Nah, kalau Marsha McLuhan menyebut teknologi komunikasi itu adalah perpanjangan indera manusia, perpanjangan tangan dan indera manusia. Jadi manfaat teknologi itu secara otomatis itu menjadi inherent dalam sifat dan karakter teknologi itu. Sama juga dengan teknologi digital. Misalnya cepat, ya otomatis. Kalau kita menggunakan, coba misalnya kalau kita mau pergi bayar kredit, saya dari rumah naik motor pergi ke kantor asuransi atau kantor apa naik motor itu mungkin setengah jam ya. Nah, coba kalau saya dari rumah bayar itu pakai aplikasi ya beberapa detik sudah jadi. Ya, jadi kita tidak pikir lagi itu transportasi ya, dan kecepatannya sudah jamin. Ya, nah, kenapa? Karena kalau kita bayar biasanya itu ada juga jangka waktunya. Coba misalnya kalau kita mau bayar listriknya di mana? Misalnya di loket buka sampai jam 4. Kalau loket tutup, kita mau bayar besok sudah menunggak. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Tapi kalau kita pakai sistem digital, kita bisa bayar jam 11 malam ya lewat aplikasi kita. Jadi tidak kena lagi nunggu besoknya dan kena cas lagi ya, kena denda. Mudah ya, jelas mudah. Mudah kalau kita punya perangkatnya ya. Kita tahu caranya. Mudah ini relatif juga. Ya, kalau kita punya alatnya, punya jaringan, dan ngerti caranya, itu mudah. Tapi kalau tidak punya alatnya, tidak ada pulsanya, ya susah juga. Ya, nah, praktis ya praktis. Kenapa? Karena kantor digital itu ada di dalam saku kita, ada di dalam perangkat kita. Praktis, mau dibawa kemana-mana boleh. Efisien ya, lebih murah. Nah, ini juga relatif ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan transportasi manual, tentu lebih efisien, aman. Ya, ini juga relatif. Tapi sebenarnya lembaga-lembaga keuangan dan marketplace atau e-commerce itu sudah membuat suatu prosedur keamanan. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu khawatir itu keamanan itu. Sepanjang kita mengikuti prosedurnya, asal jangan latah ya. Tadi sudah banyak juga Pak Ibnu dikemukakan itu bagaimana triknya supaya aman. Kenapa? Karena standar keamanan itu sebenarnya sudah ada. Nah, biasanya yang terjadi pembobolan itu kalau berada di luar prosedur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berada di prosedur, insya Allah itu aman. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga keuangan dan marketplace dan bisnis itu. Ya, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Misalnya uang kita sudah ada di bank, bukan tanggung jawab kita keamanannya. Kenapa? Karena lembaga ini yang menjamin keamanan itu. Jadi biasanya yang bermasalah keamanan itu kalau menyimpan dari prosedur. Jadi kalau Anda misalnya suka transaksi di luar prosedur, pasti tidak aman. Ya. Oke, mobile artinya berpindah-pindah ya. Next, Pak. Nah, ada beberapa di sini lembaga-lembaga ya dan
aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama misalnya mobile banking ya. Ini sekarang Bapak Ibu, ini sudah wajib ada di handphone kita. Ya. Ini sudah wajib ada di handphone kita, mobile banking ini. Artinya bank itu harus pindah ke HP kita. Ya. Kenapa? Karena betapa repotnya sekarang kalau kita mau menggunakan model-model transaksi konvensional itu. Dulu ndak repot sih ya. Saya juga heran ya, sekarang itu kok itu menjadi satu kerepotan, menjadi satu beban ya. Padahal dulu kita sebenarnya juga tidak mengalami kerepotan. Tapi untuk standar anak sekarang, pergi-pergi lagi ke ATM, pergi lagi ke kantor ini bayar secara fisik, itu suatu kerepotan. Jadi mobile banking itu usahakan ada dalam handphone kita. Ya. Kenapa? Karena itu bank pindah ke handphone kita. Nah, sebenarnya bank ini kalau kita mau lihat urutannya itu bank konvensional ada. Jadi bank konvensional itu masih ada kantornya, ya. Nah, kemudian ada mobile banking, itu adalah satu aplikasi yang dibuat oleh bank untuk memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian ada internet banking ya, kita masuk ke satu fasilitas di mana bank itu menyediakan fasilitas itu menggunakan internet. Kemudian ada SMS banking ya, menggunakan perangkat SMS. Kemudian ada bank digital. Bank digital ini memang semuanya sudah serba digital, mulai dari buka akun, buka di situ sampai menutup rekening juga semuanya serba digital. Nah, fasilitasnya ini banyak. Seperti bank konvensional, mobile banking itu hampir sama juga fasilitasnya ya. Ada tabungan, deposito, pinjaman, portofolio, buka rekening ya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa misalnya menyimpan dana di dompet digital ya. Nah, di situ sudah banyak, ada Link Aja, GoPay, OVO, Shopee ya. Di sini ada dari OVO ya. Nah, nanti teknisnya akan kita dengar. Kemudian bayar kartu kredit ya, pelunasan haji. Ya, ini contoh yang saya ambil dari mobile banking yang saya gunakan dari BSI dan BNI ya. Nah, mungkin teman yang punya mobile banking dari bank lain ya mungkin begini mirip inilah ya. Oke, next Pak. Ya, nah ini dompet digital ini adalah salah satu aplikasi elektronik tempat kita nyimpan uang. Ya namanya dompet ya, dompet. Itu dompet itu kan kita juga ada dompet fisik. Ini ada dompet digital. Jadi dompet digital itu kita buat satu akun, kemudian di situ ada data kita, kemudian di situ kita simpan uang. Ya, nah, dan ini sudah ada penyedia-penyedia dompet elektronik itu ya. Nah, dompet elektronik ini tentu harus ada uangnya ya. Nah, jadi dompetnya ada, uangnya tidak ada. Dalam dunia real juga begitu. Sering dompetnya ada, isinya tidak ada ya. Makanya dompet elektronik itu harus ada uangnya di dalam. Ya. Kemudian dompet elektronik ini ada yang berbasis web ya, dan ada yang berbasis kartu ya. Nah, ada yang berbasis web, aplikasi, ada yang juga berbasis kartu. Kemudian dompet elektronik ini fungsinya banyak ya. Bisa menyimpan uang, bisa bayar kredit ya, transfer, peer to peer ya, dan sebagainya. Jadi intinya ini kalau kita pergi kemana-mana bawa dompet fisik ya. Nah, sekarang kita pergi kemana-mana bawa dompet elektronik. Nah, cuma dompet elektronik ini tidak ada di kantong kita. Kita bisa terhubung ini kalau kita punya jaringan, kecuali yang pakai kartu tadi. Tapi kalau kita misalnya, itu pun harus ada jaringan juga, jaringan internet. Ya inilah salah satu ketergantungan kita pada jaringan. Kita tidak bisa menggunakan transaksi digital itu kalau tidak ada jaringan. Ya, nah, jadi jangan cuma andalkan dompet digital, tetap juga ada dompet di kantong ya. Pas kita ke daerah, tidak ada jaringan di situ, atau HP kita rusak, keluar itu kita punya dompet asli ya. Nah, gitu caranya. Jangan kemana-mana pakai dompet digital saja. Jadi tetap dompet fisik ada. Perlu simpan juga di situ koin emas ya. Nah, gitu. Next Pak. Nah, toko digital. Ya. Jadi ada tadi penyedia jasa keuangan, kemudian ada dompetnya. Sekarang harus ada tempatnya kita mau belanja. Itu yang disebut dengan toko digital. Nah, toko digital ini ada dua ya. Ada e-commerce dan ada marketplace. Ini ada bedanya, ada samanya.
Nah, kalau marketplace itu satu fasilitas web dengan menyediakan fasilitas kepada produsen atau penyedia barang untuk masuk di situ. Jadi banyak penjual di situ. Jadi kalau banyak penjual itu namanya marketplace. Tapi kalau satu toko dia bikin layanan online sendiri itu disebut dengan e-commerce. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau belanja, tadi dari Pak Ibnu juga menyinggung keamanan berbelanja. Nah, cobalah kita berbelanja di toko digital yang jelas. Memang, apakah itu e-commerce atau marketplace? Ya, jangan sampai kita cuma dapat link dan kita belanja di situ. Nah, itu bisa saja tidak aman. Next, Pak. Nah, ini penting sekali. Sekarang kita bicara aturan, kita bicara etik, kita bicara prosedur. Yang pertama ya, kalau Bapak Ibu ingin terjun sebagai pebisnis, ingin terjun sebagai penyedia jasa, penyedia produk di dunia digital, pertama Bapak Ibu harus membuat badan usaha atau membuat satu bidang usaha yang memang terdaftar. Ya. Jadi jangan lupakan legalitas. Ini penting sekali. Di dunia fisik saja kita butuh legalitas, apalagi kalau di dunia digital. Karena ini terjadi rentang sekali terjadi permasalahan, ya, baik itu penipuan dan sebagainya. Jadi perhatikan ini, apakah e-commerce atau marketplace yang kita gunakan itu memang, atau kita sendiri membangun sebuah toko digital, itu kita harus terdaftar, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mendeklarasikan prosedur dan etika bisnis kita, ya. Nah, jadi memang harus ada profilnya itu, ada SOP-nya. Bagaimana, apakah orang mau memasukkan barang, apakah orang melakukan transaksi, itu kita buat terperinci. Jadi kalau misalnya ada layanan tidak jelas prosedurnya, wah itu sudah tanda-tanda itu, ya. Nah, jadi pertama lihat dulu dasar hukumnya, legalitas, yang kedua lihat prosedurnya. Ya, kalau dia buka-bukaan, jelas, transparan, itu bisa ditelusuri kebenarannya. Kemudian kita bayar sesuai dengan kesepakatan, ini tentu jelas, ya. Jadi jangan kita bertransaksi sebelum ada kesepakatan, ya, mengenai apa saja di situ kesepakatannya, mengenai barangnya, mengenai harganya, mengenai biaya pengirimannya, mengenai tujuannya, alamatnya, ya. Nah, itu ada semua di situ. Ada pajaknya. Jangan lagi nanti setelah barang diterima baru ada lagi biaya. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan. Karena itu semua item-item kesepakatan itu sudah harus ada dalam kesepakatan. Gitu ya. Nah, kemudian penyedia layanan itu harus buat data dan bukti transaksi. Dia juga membuat pembukuan secara digital. Ya, siapa yang beli, tanggal berapa, apa yang dibeli, berapa harganya, kemudian dia bikin rekapnya dan dia bikin laporan kepada pemerintah dan dia juga bikin arsip sendiri. Ya, dan disimpan di servernya. Kemudian mengikuti ketentuan hukum di Indonesia, ini jelas karena kita ini orang Indonesia dan kita berusaha di Indonesia. Walaupun banyak juga ini kadang kita pesan produk melalui marketplace, tapi tokonya itu ada di luar negeri. Nah, ini susah kita komplain ini kalau terjadi satu ketidaksesuaian, ya. Oleh karena itu marketplace ini penting sekali. Semua toko online yang menjadi mitra mereka itu harus memahami dan mengikuti ketentuan hukum di Indonesia, ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada kontrak, ya. Nah, itu tadi kontrak, kemudian memiliki tingkat keamanan, kepercayaan dan sebagainya. Oke, next, Pak. Nah, itu tadi kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang pelaku bisnis, ya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi konsumen, ya ini juga perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, tentu kita mengikuti prosedur, ya. Prosedur resmi, prosedur aplikasi itu, ya. Resmi. Jadi
kita jangan terbiasa shortcut ya, loncat-loncat, menerobos, karena kebiasaan kita biasa di dunia nyata begitu. Kita selalu mau cepat, kita mau langsung. Nah, itu kalau kita pakai shortcut, itu bisa menimbulkan satu kekeliruan. Jadi kita pakai prosedur aja. Kalau memang prosedurnya ABCD, kita ikuti ABCD. Karena biasanya dunia digital itu tidak akan lanjut prosesnya kalau ada permasalahan di satu prosedur. Misalnya prosedurnya ABCD. Nah, kalau kita mengikuti prosedur itu, ketika A melakukan transaksi sampai di B, kalau tidak ada masalah dia akan lanjut ke C. Tapi kalau tidak ada masalah, kalau ada masalah dia akan berhenti di B, penuhi dulu, ya. Nah, kalau kita pakai shortcut, kita langsung ke C, maka bisa saja ada prosedur, ada yang memang seharusnya kelengkapan itu tidak terpenuhi. Nah, jadi ini sebagai konsumen kita harus belajar sabar juga. Di samping kita ngerti, kita harus belajar sabar, ya, mengikuti prosedur, ya. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah disinggung juga, ada sedikit mengenai password dan PIN, ya, dijaga kerahasiaannya. Ya, tentu ini jelas, ya. Biasanya di mobile banking itu passwordnya itu dan PIN-nya itu memang dua, ya. Jadi dia punya dua kali autentifikasi dan transaksi itu dua kali, menggunakan dua kali memasukkan itu, ya, kode, ya. Ada password atau PIN, ada juga PIN dulu baru password, ya. Nah, kalau di ATM kan cuma satu kali, ya. Kalau kita pakai ATM secara fisik itu cuma satu kali, tapi harus ada kartunya. Nah, kartunya itu jadi verifikator juga. Tapi kalau kita di digital, kita dua kali, ya. Setelah masuk kita di aplikasi, masukkan password baru masukkan PIN, atau PIN dulu baru password, ya, tergantung aplikasinya. Kemudian kadang juga ketika kita ingin bertransaksi ada dikirimkan kode, yang disebut dengan OTP, kode OTP on time password. Nah, ini berlakunya beberapa menit. Memang itu kode yang harus kita masukkan ketika kita bertransaksi, ya. Intinya ini kode OTP ini tidak boleh kita berikan kepada siapapun, kecuali memang kita langsung memasukkan itu ke sistem, ke mesin. Seperti penipuan WA, itu dia minta kode OTP. Misalnya begini, ada yang pura-pura minta itu kode voucher, ya. Nah, yang dia minta sebenarnya itu kode OTP. Kenapa? Karena selama kita tidak berikan kode OTP, dia tidak bisa ambil WA kita. Jadi intinya begini, Bapak Ibu, peserta yang memang tidak banyak bergelut di cyber security ini. Kalau ada yang minta OTP, jangan kasih, itu aja. Katanya OTP itu yang hanya tahu itu Allah dengan kita saja. Itu kode OTP. Itu saja, pokoknya OTP itu tidak boleh kasih, ya. Kenapa? Karena OTP itu harus kita sendiri yang kasih masuk di sistem, ya. Nah, itu. Jadi ingat saja, jadi kalau ada yang minta kode, itu pasti penipuan, ya. Bahkan kalau kita transaksi misalnya di mall, itu yang masukkan kode OTP kita sendiri, yang masukkan PIN kita sendiri. Itu penjaga toko itu tidak minta kode PIN atau kode OTP, kita sendiri yang suruh kasih masuk, Pak. Kemudian dia pura-pura melihat ke arah lain, ya. Tapi kalau bilang sini kasih nomor PIN-nya, kasih OTP-nya, wah itu sudah menyalahi prosedur. Itu tidak ada prosedur seperti itu. Kemudian kalau kita punya dompet, ya hindari juga mengisi saldo, ya, terlalu besar. Ya, saya biasa anak-anak atau ibu itu ngisi saldo secukupnya, ya. Saya tidak tahu juga berapa maksimal ini dompet ini isinya. Nanti dijelaskan oleh Bapak Brando barangkali, ya, dari OVO, itu berapa tuh maksimalnya. Apa bisa 100 juta, apa bisa 10 juta, apa berapa juta, ya. Nah, yang jelas dompet itu jangan kebanyakan, ya. Karena kalau banyak uang di dompet, maka itu juga selalu mikirnya itu uang itu memang selalu mau cari jalan keluar, ya. Nah, tapi kalau cari jalan masuk juga bagus. Jadi secukupnya aja lah, jangan juga terlalu sedikit, ya. Mau transaksi tidak cukup uangnya, jadi secukupnya. Ya, secukupnya itu tergantung kita lah. Kemudian mengecek riwayat transaksi, ini juga penting, ya. Bagaimana keterlibatan konsumen di dalam menjaga
ya, menjaga ketertiban, menjaga keamanan keuangan dan transaksi kita juga penting sekali. Ya, jadi usahakan setiap bulan itu kita ngecek. Kalau misalnya itu pakai mobile banking, ya setiap bulan atau setiap 2 minggu kita cek. Jangan sampai saldonya berkurang atau bertambah. Ya, kalau bertambah syukur. Ya, tapi hati-hati juga, bertambah tidak jelas dari mana, hati-hati juga. Jadi kita cek, ya. Dan kan ngeceknya gampang, bisa pakai SMS, bisa pakai aplikasi, gitu ya. Kemudian mengecek riwayat transaksi saldo. Perhatikan biaya aplikasi. Ini yang jarang diperhatikan, ya. Nah, sebenarnya begini, ya, Bapak Ibu, kita sebagai konsumen itu adalah orang terakhir yang akan dibebani seluruh biaya transaksi. Ketika kita ingin melakukan transaksi, Anda harus mengetahui berapa biaya transaksi itu. Dan semakin banyak orang yang terlibat dalam transaksi itu, maka semakin banyak biaya yang akan dipikul oleh konsumen. Misalnya, saya transaksi melalui marketplace, maka akan ada biaya aplikasi yang dipungut oleh penyedia aplikasi pada konsumen yang harus kita bayar. Itu sudah satu biaya pengeluaran. Kemudian, penyedia layanan, penyedia produk, otomatis dia untung, ya kan? Nah, berarti kita bayar lagi di situ. Sudah 2. Barang itu harus dikirim ke kita. Nah, itu kena biaya lagi, berarti sudah 4. Kemudian tadi dianjurkan pakai asuransi, itu kena biaya lagi. Jadi sudah kita kena 5 biaya. Karena itu sering terjadi kalau kita transaksi, harga produk cuma 10.000, ongkos dan lain-lainnya itu 50.000, ongkos dan lain-lainnya itu 30.000. Jadi pahami, semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak kos. Dan semakin banyak kos itu semakin membebani konsumen. Ini memang saya ingin stressing dalam sesi ini. Karena banyak konsumen itu melihat mudahnya saja. Mudahnya memang oke, mudah. Tapi di balik kemudahan itu kita harus membayar. Nah, jadi sering juga saya bertransaksi, kalau kita bisa bertransaksi satu kali aja. Jangan jadikan 2 kali. Misalnya begini, kita mau mentransfer, ya. Misalnya begini, kita mau mentransfer di 2, ini ada bank yang sama, ya. Bank yang sama, 2 akun di bank yang sama, bank A. Nah, kita punya uang di bank B, ya. Nah, kita punya akun juga misalnya di bank A. Nah, kalau kita langsung mengirim uang ke 2 akun ini, berarti kita kena 2 kali biaya transaksi, biaya transfer. Kita kena 2 kali biaya transfer, ya. Tapi kalau misalnya saya kirim uang itu ke rekening saya di bank A, maka itu kena 1 kali biaya transfer. Dari bank A saya kirim ke akun yang sama di 2 bank ini, itu tidak kena biaya. Berarti saya cuma kena 1 kali biaya transfer. Nah, cara-cara seperti ini harus kita tahu juga, ya. Kapan kita menggunakan transaksi digital itu dengan efisien? Ya, memang biayanya murah, 6.500, ya. 6.500 kali berapa? Ya. Nah, jadi jangan pikirnya 6.500, cek saldo 2.500. Transaksi antar ini kena lagi 5.000, kena lagi 6.500. Ya, memang sedikit kali banyak, kali selalu, kali terus menerus, berapa tuh hasilnya? Ya enggak. Jadi ini bukan soal kecilnya, besarnya, tapi cara berpikir kita di dalam dunia digital itu memang harus lebih presisi dan lebih efisien, lebih ekonomis, ya. Ini perhatikan biaya ini, biaya aplikasi, biaya transaksi. Ada biaya bulanan, ada biaya per transaksi, itu perhatikan. Kita mau bayar, tapi manfaat, benefitnya itu harus memang kita peroleh. Jadi konsumen juga jangan ngirit bayar, ya. Cuman kita pakai strategi juga, bayarnya supaya efisien dan benefitnya maksimal. Nah, begitu caranya, ya. Oke. Kemudian belanja sesuai kebutuhan, ya jelas dong, ya. Nah, jangan ikut tren, ya. Tapi biasanya anak muda memang begitu, suka ganti-ganti tren, ganti-ganti mode, ya. Tapi prinsipnya kita belanja sesuai kebutuhan. Kalau keinginan yang kita mau ikuti tidak ada habisnya, ya. Tapi kalau kita punya kebutuhan, kita punya schedule, insya Allah itu lebih efisien, ya. Kemudian berhati-hati terhadap modus penipuan. Saya kira banyak ini. Pasti selalu sasarannya konsumen, ya. Nah, jadi mulai dari yang penipuan secara fisik sampai penipuan secara digital itu banyak sekali modusnya, ya. Jadi hati-hati aja.
Kemudian berhati-hati terhadap hacking, cracking dan sebagainya. Orang yang membobol akun kita. Kemudian ini yang penting juga, jangan latah ya saat menerima SMS. Saya kalau ada yang begitu langsung saya hapus dan langsung saya blok. Nah, ini penting juga bagi konsumen. Asal ini Pak Arto udah gelisah barangkali nih waktu saya sudah mepet ya. Saya izin Pak Ansar, waktunya sudah habis Pak Ansar. Iya, memang saya kalau bicara terus itu Pak, tidak mau berhenti. Saya malah senang kalau diingatkan. Cuma saya belum diingatkan, jadi saya bicara terus. Cuma saya lagi sudah buka-buka gelisah ini, walaupun ditutupi masker ya. Mohon maaf Pak, jadi saya percepat lagi, next. Mudah-mudahan ini terakhir ya. Alhamdulillah sudah selesai juga ini rupanya. Ya, tapi ini sharing kita untuk hal-hal yang istimewa, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pak Arta terutama yang memberi saya kesempatan untuk bisa bersama-sama di sini. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ansar, bagus sekali Ji. Kalau orang Makassar bilang mantap sekali Ki bahannya. Jadi pengen sekali-kali lebih banyak waktu bersama Pak Ansar nih. Sip. Baik.